wabarakatuh, pemirsa Satelit TV. Jumpa lagi bersama saya Cahaya Ringkias Purwandari dalam acara Pojok Kampus. Kali ini kita akan membahas salah satu program studi yang bukan hanya menjanjikan masa depan cerah untuk para mahasiswanya, tetapi juga untuk lingkungan dan ekosistem perairan. Ya, kali bukan aquaculture dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, hari ini kita sudah tepat sekali nih, ada narasumber yang akan bahas lebih lanjut tentang aquaculture ya, dengan Pak Muhammad Asharul Rijal, Iya, ya, betul. dari dosen aquaculture ya. Betul. Boleh nggak nih Mas oh saya panggilnya Mas ya? Iya, nggak apa-apa, saya masih muda Oke, kok. oke Mas. Jadi boleh nggak dijelasin ke pemirsa Satelit TV di rumah nih, apa sih sebenarnya program aquaculture itu? Jadi, aquaculture itu merupakan program studi yang mempelajari tentang budidaya perairan yang bertujuan untuk mendapatkan komersil keuntungan atau juga sebagai ketahanan pangan di masyarakat. Ya, jadi kalau orang mikirnya kan, wah perikanan nih cuma di kolam-kolam aja. Sebenarnya Ya, lebih kompleks dari itu ya? sebenarnya lebih luas dari itu. Hmm. Di dunia aquaculture, kita tidak hanya mempelajari tentang ikan ya, Heeh. yang orang mungkin stigmanya berpikir bahwa ikan itu kotor-kotor, mungkin basah-basah, amis gitu. Heeh. Kita tidak hanya mempelajari itu. Jadi ada yang namanya ikan hias, misalnya, lebih menarik dan lebih berkomersil. Ada juga ikan konsumsi sebagai ketahanan pangan. Atau ada yang kita juga mempelajari tentang parasit dan penyakitnya, genetikanya, misalnya kayak kita menciptakan strain ikan yang lebih cepat tumbuh, lebih resisten terhadap penyakit, dan lain sebagainya. Jadi lebih kompleks dari itu. Selain untuk mempelajari tentang ikannya, kita juga mempelajari bagaimana sih sebenarnya pembudidaya itu, misalnya kayak karakteristik budidaya, pemberdayaan masyarakat, Mm-mm. baik itu masyarakat budidaya, masyarakat pesisir nelayan, misalnya kita juga memperhatikan tentang kesejahteraan mereka, kebijakan-kebijakan pemerintah pas nggak sih terhadap dunia perikanan dan dunia masyarakat nelayan itu. Sampai tingkat kebijakannya berarti ya? Iya. Oke, itu ternyata kompleks banget ya. Ya, ternyata kompleks ya kayak gunung es kali ya. Yang terlihat kan Cuma hanya kelihatannya ikan-ikan gitu ya, ya. tapi lebih dari itu kita juga mempelajari suatu ekosistem yang terpadu antara pembudidaya ikan dan juga alam. Berarti kan kemarin saya sempat lihat nih rame-rame ada dokter ikan apa ya. Itu juga bisa sebenarnya apa anak-anak aquaculture Iya, mempelajari penyakit-penyakit seperti itu ya. betul. Jadi beberapa ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi kayak ikan koi, Heeh. ikan arowana itu juga memiliki penanganan khusus. Misalnya ada parasit, ada jamur kah, ada misalnya benjolan itu juga kita bisa tangani dan bisa dipelajari di dunia apa. Udah sejak kapan nih Mas ada aquaculture di WP? Aquaculture itu menurut SK dari Kemendikbudristek ya itu dari tahun 2020 sebenarnya. Cuman menerima angkatan pertamanya itu dari tahun 2021. Oke, berarti akreditasinya sudah. Akreditasinya kita masih akreditasi baik, tapi karena sumber daya manusia, dosen-dosen udah ada yang guru besar, Oke. udah ada yang lektor kepala dan lektor, kemungkinan dalam waktu dekat kita mau reakreditasi Di tahun berapa itu? tahun 2027. 7, oke. Jadi target kita adalah unggul, seperti UMP kan sudah unggul. Sudah ada mahasiswa yang alumni? Angkatan pertama Prodi Aquaculture itu tahun 2021. Jadi insya Allah tahun Tahun ini ini ya. kita targetkan lebih dari 50% untuk bisa lulus tepat waktu. Oke. Nah, kalau skripsi-skripsinya itu seputar itu juga kebanyakan. Iya, jadi mengenai skripsi itu kan nanti ada dosen pembimbing ya. Jadi skripsi itu akan diarahkan untuk bidang keahlian dosen pembimbingnya. Jadi untuk tema-tema skripsi pada tahun ini ada yang temanya tentang reproduksi ikan, ada yang tentang parasit dan penyakit ikan, ada yang tentang nutrisi dan penggunaan pakan alami lokal, dan masih banyak lah, saya tentu tidak hafal satu-satu ya. Iya, 50% kan banyak Iya, ya. Oke, nah kalau keunggulannya apa aja nih Pak di aquaculture? Mungkin dibandingkan dengan jurusan lain kan ada juga ya di Purwokerto itu. ya jadi aquaculture di Purwokerto itu ada 3 universitas yang memiliki. Yang pertama adalah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman, dan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Kita sih membranding diri sendiri, jadi program studi aquaculture UMP itu memiliki keunggulan bahwa kita fokus di pakan alami dan pakan alternatif. Jadi keresahan pembudidaya itu kan pakan-pakan yang pelet itu kan harganya sangat-sangat Iya. tinggi ya, dan itu
menipiskan Keuntungan. keuntungan para pembudidaya. Jadi kita lebih fokus ke apa sih sebenarnya pakan alternatif yang bisa kita gunakan sehingga meningkatkan keuntungan para pembudidaya misalnya. Salah satu yang sudah dipraktekkan adalah salah satu dosen kami meneliti tentang maggot. Makot itu apa? Maggot itu larva dari BSF, Black Soldier Fly. Itu larva dari lalat yang kita gunakan sebagai pakan alternatif. Itu memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, mudah dikembangbiakan, dan murah. Jadi bisa langsung diaplikasikan ke ikan, baik diberikan secara langsung maupun dijadikan tepung maggot. Sudah pernah dipraktekkan gitu? Sudah pernah dipraktikkan di masyarakat, jadi ada beberapa program pengabdian masyarakat yang mengenai pemberian makan tepung maggot itu atau maggot secara langsung. Boleh itu Mas dikomersilkan? Ya, mungkin ke depan akan menjadi benar-benar keunggulan dari prodi ya. Oke, berarti itu bisa masuk ke project di aquaculture UMP gitu ya? Ya, salah satu roadmap dari prodi kita. Oke, dari mahasiswanya juga sudah ada yang berusaha untuk memproduksi itu. Kebetulan mahasiswa saat ini yang salah satu yang risetnya itu mengenai spirulina. Spirulina itu juga bisa digunakan sebagai pakan alternatif untuk ikan, sehingga dia bisa mengurangi budget pembudidaya untuk hal pakan. Lebih murah dari pelet itu spirulina. Lebih murah dan lebih cepat dikembangbiakan. Oke, Karena itu kan pakan alami dari ikannya mm, ya. Segala sesuatu yang alami, yang organik kan lebih baik dibandingkan dengan yang buat. kayak nggak ada pembeda nih antara makan pelet sama makan apa tadi tepung maggot sama spirulina. Secara tekstur daging Mm-mm, mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. mm-mm. Eh, kita kan semangat masyarakat ke depan kan back to organik ya, Iya. pertanian dan perikanan Heeh. organik. Jadi mungkin tekstur daging, rasa, warna akan berbeda ketika kita memberikan pakan yang organik seperti maggot, spirulina itu dibandingkan dengan pelet yang mungkin banyak bahan-bahan kimia campurannya itu. Berarti justru lebih enak yang organik ya. Sepertinya iya, dan saya yakini iya. Kayak manusia kan kalau makan yang organik-organik lebih sehat ya Bisa. daripada makan-makan yang bahan kimia seperti itu Iya. ya. Nah, itu termasuk salah satu yang ternyata saya baru tahu juga nih. Ya, Sampai sedetail pakannya juga dipikirkan. Saya kira cuma budidayanya aja gitu. ya mungkin memang masyarakat perlu Oh, diedukasi ya, sehingga eh, te- ternyata dunia perikanan itu luas. Jangankan masyarakat, saya dulu juga berpikirnya begitu. oke. Wah, dunia perikanan mungkin sempit, tapi ternyata setelah saya mendalami lebih jauh, tidak sesimpel itu, bahkan kita multidisiplin ilmu. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, pemirsa Satelit TV, tetap di pojok kampus, Satelit TV, Inyong Epol. Masih bersama saya Tias dan Pak Rijal. Ya, Masih di acara Pojok Kampus juga. Kita lanjut ngobrol lagi ya Mas ya. boleh. Tadi kan kita sudah ngobrol soal program, terus apa aja yang Ya. dipelajari gitu ya. Nah, terus saya pengen tahu nih, kalau misalkan teman-teman di rumah ada yang mau kuliah di sana, dapat fasilitas apa aja sih? Oke, program studi aquaculture itu tergabung di Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi sebenarnya tidak ada fasilitas spesifik di aquaculture ya, tapi kita memakaian bersama. Di program studi aquaculture itu ada 5 kelas, Mhm. 5 kelas yang salah satu kelasnya itu sudah dilengkapi dengan Smart TV dan akan ada pengadaan tambahan baru, cuman mungkin masih on the way. Hmm. Terus baru banget tahun ini fakultas itu mendapatkan hibah lab terpadu dari 3 prodi itu. Jadi aquaculture itu kebagian ada 5 lab, 5 laboratorium. Yang pertama laboratorium budidaya yang sering dan akan sering digunakan untuk proses praktikum. Terus laboratorium pakan alami Hmm. karena mungkin menjadikan keunggulan prodi ya. Terus laboratorium pengamatan Hmm. nanti akan digunakan untuk mengamati parasit dan penyakit. Terus yang keempat adalah laboratorium genetika dan mikrobiologi. Yang terakhir adalah laboratorium basah dan laboratorium aquapreneurship. Banyak ya. Ya, jadi yang aquapreneurship ini istimewa. Ini merupakan hadiah dari Menteri Susi Pujiastuti dulu. Tahun berapa itu? Mungkin tahun sekitar 2017 ya. Kita punya sekitar 12 sekolah
Selain digunakan untuk praktikum, digunakan juga untuk mahasiswa supaya mereka bisa belajar entrepreneurship di bidang aquaculture. Berarti bentar, hibahnya dulu baru prodinya berdiri nih. Iya, secaranya begitu. Oh, oke, berarti karena ada hibah ini UMP tertantang untuk bikin prodinya gitu atau gimana ini? Sepertinya begitu. Sebenarnya begini, Mbak. Perikanan itu di Oh, UMP kan sudah ada mm-mm. dari tahun 95. Kemudian karena sesuatu hal harus ditutup dulu. Oke. Kemudian pada saat itu Menteri Bu Puji Astuti itu kan datang ke UMP, kemudian ngasih hibah, terus ya kita harus mendirikan lagi. Membangkitkan semangat Ya, lagi ya. karena kan Banyumas, masa Mm-mm. nggak ada perikanan? Banyunya aja emas kan ya gitu ya. Oke. Itu fasilitas yang didapatkan dari fakultas. Selain itu mungkin banyak fasilitas yang didapatkan sebagai mahasiswa UMP ya, kayak fasilitas olahraga, ada lapangan, Oke. lapangan sepak bola, lapangan voli, dan sekarang ada lapangan mini soccer. Oh, yang jelas tuh. Ya, Oke. terus ada lapangan tenis. Kemudian kita juga menaungi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin berbakat di bidang yang lain selain akademik. Ada silat, ada musik, ada seni tari, dan seni-seni yang Nggak bakal bosen ya. ya agak bakal bosan karena mungkin dari universitas juga selalu meningkatkan fasilitas sehingga suasana akademik di kampus itu hidup. Jadi kayaknya mahasiswa UMP itu nggak ada yang kupu-kupu. Kuliah pulang itu nggak ada. Jadi mereka ya menghabiskan waktunya di kampus. Kuliah main, kuliah main. Main Pulang di kampus. main di kampus. Oke. Nah, tadi kan saya dengar ada 5 labnya ya. Betul. Mungkin kan teman-teman di sini masih bingung nih, itu tadi namanya apa ya? Saya juga bingung nih ya. Oke. Untuk lima lab itu digunakannya untuk Ya. apa? Nah, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman di rumah. Oke, jadi aquaculture memiliki 5 lab ya. Yang pertama adalah lab budidaya. Biasanya nanti digunakan sebagai praktek mahasiswa untuk proses budidaya ikan. Mm-mm. Baik ikan hias maupun ikan konsumsi. Kemudian Di dalamnya ada apa aja? di dalamnya tentu ada kolam-kolam pemeliharaan, bukan kolam, fiber, sorry, fiber atau kontainer-kontainer pemeliharaan. Di dalamnya ada segala sesuatu yang menunjang, misalnya kayak eh, aerator, terus kemudian alat pembuatan pakan, Mm-mm. terus di dalamnya ada rak-rak untuk memelihara ikan dan lain sebagainya. Labnya berarti tertutup atau terbuka gitu? Labnya tertutup, Tertutup, oke, di ya, dalam. di dalam gedung. Oh, butuh space luas nih. Ya, terus lab yang kedua adalah lab pakan alami. Mm-mm. Lab pakan alami di dalamnya tentu ada rak-rak, terus ada tempat-tempat buat budidaya pakan alami secara laboratorium. Oke, sebentar. Pembiayaannya dari mana itu? Kalau misalkan mau bikin seperti itu? Dari universitas Oh, ya. tetap ditanggung universitas. Iya, tetap Berarti, ditanggung oh ini universitas. sudah bayar, nggak bayar-bayar praktikum Enggak, lagi ya? enggak bayar-bayar praktikum. Jadi menganut sistem UKT mungkin ya, uang kuliah Oke. tunggal. Jadi nanti mahasiswa bayar saja, Mm-mm. itu sudah termasuk all in. Oke, berarti fasilitas itu tinggal Tinggal ini pakai. aja, tinggal praktek Iya, aja ya. tinggal praktek aja. Lanjut lagi Mas, tadi yang ketiga berarti? Yang ketiga adalah lab genetika dan mikrobiologi. Oke. Di dalamnya tentu ada berbagai macam alat yang menunjang genetika ya. Seperti mungkin masyarakat kan sudah tidak asing lagi dengan kata PCR, polygen reaction, yang mungkin kemarin kata itu akan timbul pada saat COVID. Iya, Nah, di PCR, oke. lab terpadu Fakultas Pertanian dan Perikanan kita udah punya alatnya. PCR, ada electrophoresis, ada centrifuge. Jadi kita sudah bisa menganalisis ke tingkat genetik dari ikan maupun tanaman. Sedetail itu? Sedetail itu. Oke. Kemudian lab yang keempat adalah lab pengamatan. Jadi kita gunakan lab ini hanya untuk mengamati misalnya apakah ikan itu memiliki parasit atau penyakit jamur. Kenapa dipisah? Biar tidak menular mungkin Mm-mm. atau biar tidak mengganggu kegiatan yang lain. Kalau misalkan ditemukan adanya penyakit itu, terus tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya biasanya kita kan lebih utama ke preventif ya, Mbak, Mm. sebenarnya ke pencegahan bukan pengobatan. Oke. Terus yang terakhir adalah lab basah. Ya ini ya lab basah-basah lah, kolam-kolam dan aquapreneurship tadi, yang sebenarnya kita menyediakan 2 sampai 3 kolam yang sering dan akan selalu digunakan mahasiswa untuk berlatih mereka berwirausaha. Oke, itu kolamnya dari tanah atau fiber Kolamnya gitu? 12 unit kolam terpal bundar itu. Oke. Diameternya 3 meter. Mm-mm. Jadi ya kalau full itu mungkin bisa renang. Bisa. Boleh tuh buat Ya. renang. Itu isinya ikan apa aja? Saat ini diisi oleh lobster. Lobster air tawar itu mahasiswa yang lagi praktek budidaya. Mm-mm. Terus ada ikan koi,
Ada lele, ada ikan gabus, kebetulan penelitian saya sendiri. Terus ada ikan dewa, ya ikan-ikan eksotik dari beberapa daerah lah. Tidak hanya ikan konsumsi, tapi juga ada beberapa ikan hias. Oke, itu kan tadi dibudidayakan ya. Hmm. Nah, kalau udah banyak itu ikannya dikemanain? Nah, karena ini kan latihan Oh, oh, wirausaha ya, oh. jadi nanti kalau udah banyak mungkin dijual sama mahasiswanya. Oh, dijual boleh Iya, berarti boleh dijual. boleh. Padahal itu fasilitas kampus. Ya, kan kita memfasilitasi dan membuat mereka belajar kewirausahaan. Oke. Jadi kalau ada untungnya ya buat mereka nggak apa-apa. Jadi nggak sekedar praktek-praktek aja ya, Ya, boleh dijual loh. ya. Sangat menarik sekali ini. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Epol. Ya, masih di acara Pojok Kampus bersama saya Tias dan masih bersama Mas Rijal ya dari Ya, Aquaculture UMP. Kita lanjut ngobrol lagi ya Mas ya. boleh. Tadi kan program unggulannya kalau nggak salah pakan ya. Ya, Nah, ada lagi nggak program unggulannya nih? jadi beberapa bulan yang lalu Mm-mm. aquaculture itu kan baru melakukan workshop kurikulum. Oke. Kita memperbaiki kurikulum. Sebenarnya masyarakat stakeholder itu menginginkan kurikulum aquaculture itu yang seperti apa. Akhirnya dari beberapa stakeholder itu kita menyimpulkan bahwa sebenarnya aquaculture itu kan ilmunya aplikatif. Mm-mm. Jadi langsung bisa diterapkan sehingga harus lebih banyak praktek. Nah, dari stakeholder-stakeholder itu kemudian program studi aquaculture itu mencetuskan ide bahwa setiap mahasiswa aquaculture pada semester 6 itu harus belajar di luar dan Oke. belajar di lapangan secara langsung. Jadi dia tidak belajar tatap muka gitu di kelas, tidak klasikal, tapi belajar langsung di luar di masyarakat. 2 tahun ke belakang ini, kalau itu sudah menerapkan itu di semester 6 kita bekerja sama dengan Balai Perikanan, Mm-mm. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara. Jadi selama Sekali. 4 bulan mahasiswa kita itu seluruhnya ya itu harus magang di sana. Jadi langsung Harus wajib. wajib. Jadi harus mempelajari langsung praktek di lapangan. Jadi kita tidak hanya memberikan teori-teori. Jadi yang namanya budidaya harus begini, kasih makannya harus jam 7 pagi sampai jam 5 sore misalnya. Harus kasih pakan 1 karung, enggak. Tapi kita juga menerjunkan mahasiswa kita di lapangan langsung, biar mereka belajar seperti apa sih real di lapangannya. Sehingga nanti begitu dia terjun di dunia pekerjaan setelah lulus, dia sudah punya memori dan sudah punya bekal. Jadi kalau kata bahasa orang Jawa mungkin tidak jargoni ya. Bisa ujar, tidak bisa Oke, ngelakoni. siap. Nah, tadi di Balai mana Jepara ya, Balai Ya, Perikanan Balai Jepara. Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara. Kalau yang di lokalnya? Kalau yang di lokal kita sudah bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan ya, Dinkanak Banyumas. Mm-mm. Jadi kalau udah bekerja sama itu kita juga bisa melakukan magang di 2 biat budidaya ikan air tawar UPTD dari lokal Banyumas itu kalau nggak di Sidagua, Iya. satu lagu itu di Rempoah. Oke, yang Rempoa ya. Ya, yang Rempoah itu. Nah, itu 2 lokasi itu bisa kita gunakan sebagai tempat magang. Tahun ini ada mahasiswa yang mungkin terkendala jarak ya, jadi dia tidak diizinkan untuk magang di Jepara karena kan Jepara kan jauh ya. Iya. Ada yang magang di Biak Kutasari, budidaya ikan air tawar Kutasari Purbalingga. Oh, Jadi kita juga sudah bekerja sama dengan instansi-instansi itu. Harapan kita sih mahasiswa nanti dapat relasi ya, mhm. dapat pengalaman dunia kerja. Siapa tahu nanti begitu magang itu kemudian baik, Heeh. nanti ditarik dan mungkin bekerja di sana. Oke. Berarti untuk sementara itu masih di Jepara, Purbalingga, sama Banyumas ya? Iya, Oke, cukup banyak juga ya. iya. Ke depan saya lagi menginisiasi untuk bekerja sama di Cilacap, Cilacap. ada tambak udang. Mhm. Terus kemudian sebenarnya lagi menginisiasi juga kemarin lagi berkontak-kontak di Jalatek. Mhm. Jalatek ya perusahaan startup dunia perikanan, cuman masih dalam perunding. Kemarin kan banyak ya ternyata startup perikanan itu ya. Iya, kayak episeri itu ya. Mau nyebut saya ya. Oke, oke. Ya, seperti itu juga berpeluang ke situ juga ya. Berpeluang ke situ juga. Sejenis itu maksudnya. Sejenis itu. Oke.
Saya takut takut nih kalau bahas-bahas kayak gitu nih. Terus eh, kalau itu kan tadi dari segi magang ya. Ya, Kalau magang kan ke dinas-dinas gitu. Kalau bentuk pengabdian masyarakat dari mahasiswa aquaculture gimana nih? pengabdian masyarakat mahasiswa aquacultur itu biasanya kan ada ikut program seperti PPK Ormawa gitu ya. Dan beberapa program itu memang dituntut untuk mewarnai dunia perikanannya. Heeh. Jadi selain mahasiswa nanti ikut program itu, beberapa mahasiswa kita juga mengikuti program pengabdian masyarakat yang diinisiasi oleh dosen. Oke. Ya, Apa aja tuh? terakhir itu yang paling baru, salah satu dosen kita menerima hibah eh, PIRT kalau tidak salah namanya dari pemerintah mengenai pengembangan UMKM di bidang perikanan. Hmm. Kalau tidak salah itu di Cilongok, di Pogdakan Umi Mandiri namanya. Kita memberikan alat untuk pembuatan bakso ikan, kemudian melakukan pelatihan pembuatan abon lele, ke keripik kulit, keripik tulang ikan, keripik sirip ikan. Jadi biar pengelolaan ikan itu maksimal dan kemudian meningkatkan UMKM. Sesuai dengan jargon UMP kan kampus UMKM. Oke. Tapi itu nggak cuma dikasih alat gitu, nggak cuma dikasih teorinya, tapi benar-benar didampingi atau gimana? Benar-benar didampingi sampai dengan produksi. Hmm. Sampai sampai si mitra itu benar-benar bisa mengoperasikan alat tersebut. Oke, berarti sudah sampai ada yang dijual juga. Sudah Oke, sangat sudah ada mengabdi ya. produknya ya, kebetulan nggak dibawa mungkin produknya ya, nanti bisa Oke. searching sendiri. Umi Heeh. Mandiri di Panembangan Cilongok kalau tidak salah. Lokasi. Oke, tempatnya di Panembangan Iya. Cilongop ya. Hmm. Tempat apa tadi? Ngomong? Pokdakan Umi Mandiri. Oke, itu salah satu bentuk pengabdian masyarakat dari UMP ya. Iya. Terus kalau ini kan tadi pengabdian masyarakat ya. Kalau penelitian-penelitian yang udah dilakukan apa aja? Jadi kalau penelitian itu kan mengacu terhadap roadmap ya. Mm-mm. Jadi ya salah satu penelitian-penelitian dosen kita ada yang bertemakan imunostimulan, kemudian ada yang bertemakan tentang reproduksi, reproduksi itu bidang keahlian saya. Heeh. Terus ada yang tentang pakan dan Reproduksi ikan ya? iya dong, masa reproduksi yang lain. Oke. Nah, terus tentang nutrisi dan pakan alam. Jadi sesuai dengan roadmap sehingga roadmap itu nanti akan menunjang dan memberikan keunggulan bagi prodi tersebut. Ya, tadi kan kita udah bahas nih, ternyata praktikumnya sangat banyak, Iya. penelitiannya juga gitu. Terus program-program lainnya ya. Terus lulusannya gimana nih? Kira-kira mau jadi apa nih? Wah, Terlalu kompleks nih. nah, sebenarnya kalau berbicara tentang lulusan ya, Heeh. lulusan aquaculture nanti bisa di berbagai lini. Oke, Tapi mungkin eh, di berbagai lini di masyarakat bisa terjun secara masyarakat atau di pemerintahan atau industri juga. industri, Mm-mm. startup dan lain sebagainya. Oh, jadi nggak cuma sekedar di kolam kayak gitu ya? Udah ada cuma sekedar di kolam. Kalau dulu kan saya pikirnya kan cuma budidaya aja itu seperti yang Ya, di belakang-belakang ya. gitu, di belakang Itu budidaya hiburan itu. hiburan. Iya, iseng-iseng berhadiah. Oke, terus sampai ke tingkat penjualannya, sampai ke mana juga ya ternyata ya, sampai Sampai ke pasca panen. mm, pasca panen, Pasca panen itu pengolahan ikannya. sampai ke tingkat kebijakannya juga ya. Kemungkinan beberapa. Karena kan ada Kementerian KKP ya. Eh, Kementerian Kelautan dan Perikanan. nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Epol. Masih di acara Pojok Kampus bersama saya Tias. Kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Rijal ya. Tadi baru spill sedikit nih soal prospek kerjanya. Oke. Kayaknya nggak segitu aja deh, masih lebih kompleks. Boleh nggak dijelasin ke teman-teman di rumah nih? Kuliah di aquaculture bisa jadi apa aja sih? Ya, sebelum menjelaskan mungkin aku sedikit cerita dulu ya, Lia. Oke, boleh cerita yang lama Ya, aja. jadi waktu SMA memang saya Heeh. agak bingung nih mau kuliah di mana. Kemudian waktu SMA tuh saya pengen banget kuliah di teknologi pangan. Karena alasannya jelas, saya suka makan. Oke. Simpel gitu ya. Kemudian entah apa terjadi tidak penolakan di universitas, akhirnya saya terjun ke dunia perikanan. Sempat ragu sih pada saat masuk perikanan itu kira-kira mau jadi apa? Karena stigma masyarakat, pola pikir masyarakat mesti perikanan itu paling kau jadi budidaya nu melihara ikan doang. Heeh.
di belakang rumah lagi, yang ngasih makannya cuma dari sisa-sisa makanan ibunya gitu ya. Atau orang-orang kan berpikir perikanan ya cuma jual ikan lele di pasar, atau ya seperti itulah. Padahal pas saya terjun di dunia perikanan dari S1, kemudian S2, dan sekarang jadi dosen di aquaculture, point of view atau cara pandang itu berubah. Jadi ternyata lulusan program studi aquaculture itu tidak hanya menjual ikan. Yang saya sadari ketika kuliah, ternyata aquaculture memang seluas itu. Kenapa? Karena di Indonesia ini kan memiliki KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setiap kementerian itu pasti ada dirjennya ke bawahnya ya. Ada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, ada kabupaten. Di Indonesia ini memiliki 38 kabupaten dan memiliki lebih dari memiliki 38 provinsi dan memiliki lebih dari 400 kabupaten. Di setiap kabupaten itu pasti ada dinas perikanan. Ada ininya juga ya, balai-balainya Ada juga ya. balai-balainya juga. Artinya di setiap kabupaten itu ada lowongan pekerjaan jadi PNS, ASN. Yang notabene ASN merupakan bukan cita-cita, Mbak. ASN itu adalah tujuan hidup masyarakat Indonesia. Oke. Ya, jadi peluangnya besar di situ. Kalau tidak diterima ASN yang notabene katanya mantu idaman, ada juga bidang pekerjaan di pihak swasta. Di Indonesia yang kita tahu ada beberapa pabrik pakan ikan, misalnya Matahari Sakti, ada Carukopat. Terus kita juga bisa menjadi supervisor teknisi di tambak, terus jadi sales misalnya pakan ikan, terus ahli di bidang pakan. Itu yang kedua, di bidang swasta. Atau join startup perikanan. Misalnya kan di Indonesia ada Jalatek, ya yang investasi kemarin kan di skip dulu. Terus ada misalnya kayak semai, penjualan produk-produk pertanian dan perikanan, kita juga bisa join di sana. Atau kalau kita lihat misalnya Indonesia kan merupakan negara pesisir ya, penuh maritim yang banyak memiliki bibir pantai. Di sepanjang bibir pantai itu kan banyak CV-CV atau perusahaan-perusahaan mengenai tentang ya pengolahan ikan, penangkapan ikan. Nah itu juga bisa jadi salah satu peluang pekerjaan lulusan aquaculture. Yang ketiga, kalau misalnya Anda tidak mau jadi ASN, tidak mau jadi pegawai swasta, ingin mandiri, Anda bisa menjadi wirausaha. Kenapa? Karena aquaculture kan ilmunya sangat aplikatif ya. Ketika Anda lulus dari program studi aquaculture itu yang jelas Anda sudah bisa berbudidaya ikan dengan yang baik. Tidak seperti ya orang-orang yang tidak belajar gitu kan. Jadi Anda bisa budidaya ikan, ya setidaknya nanti akan mendapatkan keuntungan wira swasta di bidang perikanan. Atau kalau misalnya ingin menjadi tenaga pendidik, ada yang mahasiswa aquaculture itu memiliki passion sebagai tenaga pendidik, lulusan S1 itu bisa menjadi guru. Karena Guru di mana? guru di SMK. Jadi beberapa jurusan di SMK itu ada namanya jurusan agribisnis perikanan air tawar. Di Purwokerto ada? Di Purwokerto enggak ada, yang paling dekat itu adanya di Merebet, Purbalingga. Oke. Tapi di berbagai tempat ada, di Purbalingga ada, di Banjarnegara ada, di Kendal ada, di Cilacap ada, di Kebumen ada. Sehingga ya kalau Anda ingin berpassion sebagai pengajar, ya silakan di situ. Oke. Yang selanjutnya lulusan aquaculture juga bisa sebagai peneliti pemula Di lembaga di riset gitu? lembaga riset nasional BRIN, karena kan ada sektor penelitian di bidang perikanan dan kelautan. Kemudian sebenarnya ada satu lulusan yang mungkin belum banyak dilirik oleh lulusan ya, kayak LSM, NGO, non government organization. Nah, ini juga bisa jadi ladang peluang karir kita. Sebagai contoh misalnya kalau di Indonesia teman-teman saya itu ada yang bekerja di WWF. WWF juga ternyata sekarang mengembangkan di sektor perikanan sebagai salah satu upaya konservasi biota laut. Terus ada yang di Shark Foundation dan di beberapa NGO. Ternyata di situ bisa juga. Bisa.
Dan ternyata masyarakat akhirnya kalau melihat ini mungkin wah ternyata perikanan tidak sesimpel yang kita pikirkan, bahwa peluang berkarirnya luas, peluang berbisnisnya juga tidak tertutup. Oke, jadi Mas Rijal sendiri waktu udah masuk S1 juga gerambiang ya tadinya Iya, ya. iya, iya. Saya ini mau jadi apa gitu. Iya, Ternyata malah jadi dosen ya. iya, ternyata nasib dan takdir saya jadi dosen. Oke, tapi kalau dosen harus S2 ya. Minimal S2. Oke, tapi tenang aja yang S1 masih bisa ngajar juga ya. S1 masih bisa ngajar juga tadi di SMK. Kalau jadi dosen S1 kan kemungkinan masa jeruk makan jeruk ya. Iya betul. Atau bisa tadi ternyata di NGO juga bisa loh. Setahu saya kayaknya NGO kebanyakan kan ambil sospol gitu ya. Iya, di NGO bisa. Teman saya di WWF. Mm-mm. Posisinya adalah saya lupa bahasa Inggrisnya ya, tapi bahasa Indonesia adalah Bahasa Indonesia ya ya. bahasa Indonesia. Kita orang Pokoknya Indonesia. penasehat akuakultur. Jadi dia yang sebagai memikirkan konservasi, bagaimana budidaya itu juga bisa bertahan karena WWF kan concern di konservasi lingkungan ya. Oke. Ya, nanti kita akan ngobrol lanjut lagi ya Mas. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV Inyong Epol. Masih bersama saya Tias dan masih juga bersama Mas Rijal. Ya, tadi kita udah ngobrol banyak ya Mas ya Ya. tentang prospek, program-program unggulan dan lain sebagainya. Kayaknya teman-teman di rumah banyak yang tertarik nih untuk daftar nih. Kalau misalkan pengen daftar, kemana ini Mas? Oke, saat ini UMP itu sedang di masa gelombang kedua program pendaftaran mahasiswa baru. Karena ini kan calon mahasiswa generasi alpha ya dan Gen Z itu pasti dia melek dengan IT. Daftarnya tidak usah ribet, bisa melalui gadget masing-masing. Silahkan klik saja daftar.ump.ac.id. Kemudian nanti di situ ada pilihan jalurnya, ada jalur reguler, ada jalur UTBK. Nanti tapi jangan lupa ya, ketika memilih jalur itu nanti milihnya prodi aquaculture. Oke. Harus dari IPA atau boleh IPS nih? Oh ya, Kalau dari SMA? calon mahasiswa program studi aquaculture itu sebenarnya bebas sih. Dari IPA boleh, dari IPS boleh, dari SMK pun boleh. Kenapa? Karena ya nanti bagi saya mahasiswa yang belajar di dunia aquaculture itu seperti gelas yang akan kosong lagi. Oke. Jadi benar-benar tidak ada mata pelajaran di SMA yang berkaitan langsung dengan perikanan kan. Misalnya kalau kedokteran ada mungkin biologi, Iya. kalau teknik itu ada fisika atau matematika, mungkin kan begitu. Tapi kalau ekonomi mungkin ya ada ekonomi, ada akuntansi gitu di SMA. Tapi kalau di dunia kultur kita menerima siapapun yang ingin belajar dan ingin mendalami dunia tersebut, kita bareng-bareng memajukan dunia aquaculture Indonesia sebagai sumber pangan nasional. Soalnya ada komersilnya juga ya. Iya, Kan ekonomi. iya, Ada nilai ekonomisnya, ada iya ada ekonomisnya, ada biologinya, ada fisika, ada kimia, ya all in one. mumut. Oh, enggak muat tenang. Gemut ya. Sama saya enggak muat. Oke. Ya, Tuh dosanya santai kayak iya, gini ya. iya. Oke. Kalau mumet saya jadi kurus nanti. Berarti ini tandanya nggak mumut ya. Tandanya enggak muat. Oke. Nah, terus kalau misalkan buat teman-teman di rumah ada yang mungkin maaf nih kurang mampu gitu. Oke. Jadi di UMP itu akan disediakan berbagai macam beasiswa ya. Dari yang saya ketahui nanti untuk lebih lengkapnya mungkin bisa langsung mengunjungi gedung penerimaan mahasiswa baru. Dari UMP itu masuk langsung belok kanan. Oke. Kenapa belok kanan? Karena perikanan. Oke, jadi ada beasiswa-beasiswa yang banyak di UMP, misalnya ada beasiswa fakir miskin. Mhm. Syarat dan ketentuannya nanti di website UMP ada atau langsung mengunjungi gedung PMB itu. Terus beasiswa kader Muhammadiyah Oke. bagi teman-teman yang Muhammadiyah banget loh. Terus ada beasiswa prestasi. Ada beasiswa Hafiz Quran. Kalau ini yang Hafiz Quran ini istimewa. Selain dapat uang kuliahnya benar-benar gratis, mereka akan dapat uang dari UMP. Disanguni. Ya, jadi disanguni ya. Jadi malah plus-plus bukan minus-minus. Ada yang Hafiz 15 juz, ada Hafiz yang 30 juz. Oke. Terus ada beasiswa anggota Polri, anggota Kokam, beasiswa rektor, beasiswa masih banyak lagi saya tidak hafal.
Oke. Bisa langsung mengunjungi saja untuk siswa. Ternyata banyak ya. Jadi Banyak, buat teman-teman di rumah yang pengen daftar tapi pengen ngirit juga tetap bisa tetap ya. bisa. Tetap ada beasiswanya Ya, ya. apalagi hidup di Purwokerto kan agak irit ya. Tapi iya sih. Oke. Nah, terus ini udah di segmen terakhir Oke. ternyata kita nih. Mungkin buat Mas Rijal ada pesan ke teman-teman di rumah. eh saya berpesan ke siswa-siswa ya, karena Mm-mm. ini kan nanti akan menjadi calon siswa ya. Memang untuk memilih Calon mahasiswa. calon mahasiswa, untuk memilih kuliah itu berdasarkan dua hal. Ada yang minat dan ada Mm-mm. yang bakat. Oke. Jadi minat itu adalah kamu tertariknya di dunia apa, Mm-mm. dan bakat itu adalah prestasi Mm-mm. nilai. Tapi begini, selain minat dan bakat, ada juga mungkin beberapa calon mahasiswa yang celaka kayak saya gitu ya, salah Mm. milih jurusan. Sebenarnya bukan salah, kadang itu eh, teman-teman tidak merubah pola pikirnya dan pola pandangannya sehingga terlalu sempit. Bagi teman-teman, dunia berkarir itu, dunia kuliah itu luas, tidak sesempit yang kalian kira. Sehingga kalau kita kuliah di Mm-mm. program studi yang aplikatif, itu akan lebih mudah dipraktekkan di dunia gitu. Kita bisa langsung memberikan bukti bukan janji. Oke, mantap ya. Terima kasih untuk teman-teman Fakultas TV di rumah. Ya, menjaga air adalah menjaga kehidupan. Dan melalui program studi akuatik Universitas Muhammadiyah Purwokerto, bukan hanya mendidik tapi juga berkontribusi pada masa depan ekosistem air yang berkelanjutan. Saya Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.